Baik, selamat datang kembali. Masih dalam program 33 jam mengawal demokrasi bersama kami Gerak 98 di podcast Gerak Gerik. Nah, sore ini kita kembali berbicara tentang sejarah pergumulan kita pada tahun 98 dulu. Kita napati kembali apa yang pernah kita lakukan dulu pada tahun 98, kemudian kenapa kita tiba-tiba menjadi aktivis. Kok tiba-tiba atau panggilan sejarah, atau memang karena kondisi objektif ketika itu yang membuat kita, nurani kita, jiwa kita terpanggil untuk sama-sama turun ke jalan, menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru, Soeharto yang sudah 32 tahun menjajah, menindas rakyat Indonesia. Waktu itu Bang ya, nih langsung nih saya perkenalkan kembali ini Bang Ferry Arianto. Ya, terima kasih Bu ya. Kawannya. Jadi gimana Bang? Abang dulu kan di Bogor. Ya, saya di Universitas Pakuan. Universitas Pakuan pada tahun 98 itu. Apa yang menyebabkan Abang dulu ikut bersama kawan-kawan untuk sama-sama turun ke jalan menumbangkan Presiden Soeharto? Coba cerita Bang. Ya, terima kasih Bu ya. 98 itu adalah titik puncak dari kegelisahan dan civil society yang sebelumnya mundur ke belakang tahun 90-an, senior-senior di kampus-kampus negeri dan swasta di beberapa tempat di Pulau Jawa ini memang sedang mengalami sebuah distraction yang memang mengakibatkan hak sebagai intelektual muda atau kaum reformis sangat-sangat tidak bisa memberikan aspirasi maupun ekspresi di kampus maupun di luar kampus. Nah, ini yang menjadikan mereka untuk bisa memberikan pemahaman kepada kami angkatan 90-an yang saat itu junior-junior mereka, bagaimana kita bisa merobohkan lembaga kemahasiswaan yang didominasi oleh kawan-kawan yang pada saat itu perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Nah, di sini yang akhirnya kita menyepakati, kita merebut semua yang namanya lembaga kemahasiswaan untuk kita bisa bersama-sama melawan rezim Orde Baru yang representatifnya itu dipegang oleh rektorat saat itu ya, saat itu. Nah, dengan pergesekan kawan-kawan berhasil merebut kantong lembaga-lembaga kemahasiswaan, kita menyepakati tahun 94 bagaimana melakukan advokasi kepada masyarakat sipil yang sama sebenarnya kondikte pada saat itu. Kita menghadapi sebuah gelombang pasang terbungkamnya suara rakyat. Saya agak tergelitik tahun 94 itu. Kenapa? Karena kami mengundang beberapa tokoh reformis seperti Pak Gus Dur, lalu beberapa lainnya ke kampus, dan itu mengakibatkan sebuah pemahaman bagaimana sebenarnya kondikte kawan-kawan aktivis itu penuh dengan tekanan. Ini garis besarnya ya Bu ya, garis besarnya. Nah, ada eskalasi dari tahun 94 itu sampai menuju ke tahun 96. Kenapa? Karena tahun 94 itu Pak Gus Dur dia diposisikan sebagai calon ketua PBNU pada saat itu, dan dia dihalang-halangi oleh Orde Baru. Nah,
proses inilah yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa tokoh sekelas Gus Dur pun, tokoh sekelas PBNU atau organisasi NU itu diintervensi oleh kekuasaan Orde Baru saat itu. Nah, dalam perjalanan menuju ke tahun 96, inilah yang kita jadikan bahan. Bagaimana pada saat itu kita tidak bicara demokrasi ya, tapi bicaranya keadilan. Nah, keadilan inilah yang kita lihat bahwa ini tidak boleh nih diintervensi oleh pemerintah melalui tangan-tangan yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok Soeharto ya. Nah, menuju ke tahun masyarakat, tokoh politik juga melakukan penggalangan atau persekutuan untuk bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik di dalam momentum 96 yang kita tahu bahwa ada proses demokrasi di salah satu partai di Republik ini, yaitu PDI. Dan kita tahu tahun 96 itu akan ada yang namanya pengusungan Ibu Megawati. Nah, inilah itu ditinggal Bu ya, dan ini sangat menjadi sebuah kristalisasi di kawan-kawan yang memang Pak Gus Dur dan Ibu Megawati itu akhirnya bisa duduk bersama nih, jadi membahas persoalan tersebut gitu. Jadi simbol perjuangan ya. Simbol perjuangan. Simbol perjuangan rakyat melawan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru. Dan memang kita belum ketemu ya sosok ya di aktivis 80-an atau 90-an. Siapa nih yang bisa untuk dijadikan sebagai tokoh perlawanan terhadap Orde Baru? Nah, tahun 94 ada Pak Gus Dur, tahun 96 ada Ibu Megawati. Kejadian lah ya kan yang namanya 27 Juli udah tuli gitu kan 1996. Nah, chaosnya ini di masyarakat sipil atau horizontal yang akhirnya menjadi stimulus kalau ya pendapat saya, inilah pemicunya. Pemicunya ditambah kenaikan harga, lalu banyaknya kasus-kasus HAM yang dimunculkan, gitu kan, tahun 96 sampai 97, hilangnya kawan-kawan, dan tidak ada yang namanya kebebasan, terus adanya penculikan-penculikan, gitu kan. Nah, muncullah 98, ya, gitu. Artinya situasi pra 98 itu begitu sangat diktatornya sebuah rezim ya. Ya. Artinya dia mengatur seluruh sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Semuanya di bawah kontrol dia, semuanya di bawah kendali dia. Betul. Siapapun yang tidak setuju dengan dia, habisi. Pasti. Dia basmi, dia dijegal. Ya. Almarhum Pak Gus Dur ya untuk jadi ketua umum PBNU. Nah, yang menariknya situasi waktu itu kan memang di kalangan elit-elit sendiri juga sudah terjadi kemuakan. Rakyat juga sudah muak dengan perilaku penguasa ketika itu. Ya. Di mana Soeharto ketika itu dia mengadakan ada 2 partai politik, PDI dan P3, satu golongan karya. Betul. Akhirnya kemudian kemarahan rakyat ini ditangkap oleh mahasiswa ketika itu ya. Betul. Mahasiswa kemudian dengan kesadaran mengkonsolidir dirinya sendiri, kemudian bergerak dari kampus ke kampus, mengadakan diskusi-diskusi, kemudian mengadakan bukan hanya sampai diskusi, bahkan aksi turun ke jalan ketika itu Bang ya. Nah, begini Bang, kita tarik itu kan secara umum gambaran itu. Kita tarik ke hari ini. Abang melihat situasi hari ini, apa yang membedakan dan yang menyamakan dengan 98? Apakah ada persamaannya dengan situasi 98? Atau ini kondisi seperti hari ini objektifnya belum layakkah untuk rakyat secara bersama-sama melakukan perlawanan terhadap rezim Jokowi ini? Menurut Abang bagaimana? Iya, jadi
dimulai dari tahun 2014. Pada saat itu kita sepakat bahwa calon pemimpin negara yang terbaik adalah yang bukan siapa-siapa. Dan ini jatuh kepada sosok yang bernama Joko Widodo, yang kita lihat prosesnya dari wali kota, lalu masuk ke gubernur DKI Jakarta, pertarungan di pemilihan pada saat gubernur DKI Jakarta itu juga sangat-sangat krusial momennya, dan kita memiliki pemahaman bahwa beliau ini pasca pemimpin sebelumnya yang ex-jenderal yang bernama SBY ini yang kita lihat akan memberikan secara signifikan perubahan fundamental di Republik Indonesia. Nah, kita tidak tahu nih, sebenarnya Jokowi ini dari orang yang biasa-biasa saja menjadi sebuah orang yang sangat otoriter di akhir posisinya. Sebelum ke akhir, Bang, tapi waktu 2014 itu memang kenapa pilihannya jatuh ke Jokowi waktu itu tidak salah juga saya pikir, Bang, karena lawannya waktu itu Prabowo. Betul. Lawannya Prabowo juga. Iya. Dalam konsep demokrasi namanya minus malum, bahwa pemilu itu bukanlah untuk mencari pemimpin yang terbaik, tetapi ungkapannya adalah bagaimana supaya jangan yang terburuk yang berkuasa. Kebetulan waktu itu cuma dua pasang. Dua pasang, Prabowo Hatta Rajasa, Joko Widodo dengan Yusuf Kala. Dan kita melihat waktu itu Prabowo Subianto ini dengan rekam jejaknya yang penuh darah, tangannya berdarah-darah, dan dia diduga orang dibalik pelaku penculikan terhadap aktivis 98. Yang dia juga sendiri kan satu-satunya, Bang, ya, Danjen Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus yang pernah diberhentikan dari dinas ketentaraan. Koreksi saya kalau salah. Kayaknya cuma dia, Bang. Dari mulai Republik ini berdiri sampai sekarang, Danjen Kopassus yang pernah diberhentikan dari dinas ketentaraan itu lewat DKP itu cuma dia. Betul, Prabowo. Nah, itu pilihan kita kepada Jokowi waktu itu tidak salah. Tidak salah. Tapi kemudian hari ini Abang menyesal nggak kira-kira, Bang? Sangat menyesal. Iya, karena kan proses itu kan tidak 1-2 hari seperti kita membuat mie instan kan. Kalau kawan kita Bung Parto kan mengatakan konstitusi berubah hanya dalam tempo sesingkat saat ini. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita. Kenapa kok di tahun 2024 pemilu yang katanya riang gembira ini mengalami sebuah degradasi, gitu loh. Kenapa? Karena sosok yang dipilih oleh Jokowi ini adalah yang notabene kita sepakati bersama-sama dia adalah anti demokrasi. Dan karena rekam jejaknya, Bang, ya. Karena rekam jejaknya itu ya. Jejaknya dong. Betul, ya. Kenapa? Karena rekam jejak itu tidak mungkin dong bisa kita coret-coret atau kita ganti sesederhana yang di MK 90 itu. Gitu, Bu ya. Jadi menurut Abang nih, sekarang itu kan Prabowo dia coba merubah dirinya, image-nya, seolah-olah dia adalah pemimpin yang udah gemoy lah kira-kira. Betul. Udah tidak lagi menyeramkan, tidak lagi ganas, tidak lagi merupakan sosok yang penuh dengan ambisi. Betul. Menurut Abang percaya nggak sih dengan dengan gaya-gaya perubahan gayanya Prabowo ini? Dia akan menjadi pemimpin yang demokratis nggak? Seandainya kalau dia terpilih gitu. Ini bicaranya karakter, Bu. Karakter ya? Iya, karakter yang dia selama lahir dan menjadi tokoh militer, dia sangat nyaman. Sangat-sangat nyaman. Dan karakter ini tidak mungkin
bisa dalam tempo sekian bulan itu berubah. Ya. Gitu loh. Dan kita tidak yakin. Kenapa? Karena dalam proses kemarin saja yang kita perhatikan, dia memiliki kecenderungan yang sangat-sangat eksplosif. Konkretnya gini Buya, pada saat ada pertemuan beliau dengan kawan-kawan tokoh agama kalau tidak salah, yang dibilang kiai kampung, ya kan? Dia tidak mau tuh salaman. Ya. Gitu loh. Kenapa? Karena kawan-kawan kiai kampung ini minta komitmen sama dia untuk dia benar-benar berubah, tidak lagi menjadi karakter yang arogan dan emosional gitu loh. Mungkin karena faktor latar belakang ini juga Bang ya. Beliau ini kan adalah orang yang dari kecil mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah dirasakan rakyat. Benar. Artinya tidak pernah merasakan kalau rakyat harus kerja dulu, baru dapat uang, ditunggu istri di rumah. Itu pernah dirasakan nggak sih sama Prabowo? Iya. Kayaknya enggak deh ya. Dan sepertinya kita sama-sama tahu Bu ya, rekam jejak dia itu tidak. Istrinya anak seorang presiden otoriter, 33 tahun dengan hampir 30 miliar dolar harta kekayaannya yang dikorupsi oleh Soeharto dan reng-rengan gitu loh. Bagaimana kita bisa lihat laporan harta kekayaannya yang disampaikan kepada KPU itu masih ada sekitar 2 triliun. Jadi menurut Abang nih, nggak mungkin lah kira-kira rasanya orang yang sama sekali tidak pernah merasakan penderitaan rakyat akan peduli terhadap nasib rakyat, kira-kira begitu ya. Agak susah ngebayangannya Bang ya. Tidak mungkin. Susah ngebayangannya. Tidak mungkin. Mungkin seperti memasukkan unta dalam lubang jarum, kira-kira begitu. Bisa dia. Bisa. Ya. Unta besar kan? Iya, jarum kecil kan nggak ada logikanya, ya kan? Ya mustahil artinya. Sangat mustahil. Orang yang sama sekali dari lahirnya tidak pernah merasakan bagaimana menderita, bagaimana kemudian harus berkeringat mencari sesuatu untuk menghidupi anak istri. Kemudian tiba-tiba peduli terhadap apa yang dirasakan rakyat. Bang, rakyat hari ini kan tetap merasakan masih banyak yang masih menderita, masih banyak yang kekurangan, yang susah pekerjaan. Reformasi saya pikir sebagian kecil memang sudah terwujud. Tapi lebih dari itu, reformasi ini belum merubah betul apa yang dialami oleh rakyat. Rakyat masih banyak yang sengsara. Betul Bu ya. Menurut Abang nih, kalau misalnya nih kita mengandai-andai, tapi mudah-mudahan yang terjadi adalah jangan sampai orang inilah jadi. Tapi kalau orang ini jadi presiden nih, menurut Abang apakah gerakan-gerakan pro demokrasi akan tetap terkonsolidasi atau malah diam kemudian berikutnya ini? Tetap terkonsolidasi Bu ya. Dan akan melawan? Akan melawan terus. Karena kan risiko yang tertinggi dari aktivis itu adalah masuk penjara dan hilang. Kan seperti itu. Iya. Kan? Dan kita tadi sepakat Bu ya. Bahwa kalau digebukin mah udah sering dulu Bang ya. Waktu 98 udah sering digebuk. Kena pentungan ya. Masuk 7 hari. 7 hari tipiring mah udah sering ya. Sudahlah. Iya. Nanya puji Tuhan, alhamdulillah loloslah dari uji panjang waktunya kan. Nah, kembali yang seperti Buya sampaikan. Apakah kita akan melakukan konsolidasi jika beliau terpilih menjadi pemimpin nasional? Pasti Bu ya. Bukan pertanyaannya sebenarnya bukan apakah, berarti harus ya. Harus 100 hari Prabowo menjadi presiden Republik ini. Amin deh coba 100 hari juga itu pasti akan ada kasus HAM di Republik ini yang akan membuat rakyat Indonesia sangat-sangat menderita. Percayalah. Kenapa? Karena ini dia tunggu dari tahun 2009. Ingat Bu ya, pada saat itu beliau menjadi wapresnya, calon wapresnya Ibu Megawati. Gitu kan? Tapi Ibu Mega ini baik banget ya. Baik. Ibu Mega ini baik Bu ya. Kalau enggak karena beliau mungkin Prabowo ini belum bisa ngapa-ngapain Bang. Pasti Bu ya. Tapi ya berterima kasih banyak lah sama Ibu Mega ini sebenarnya ya. Seorang negarawan ya. Negarawan Bu Mega. Tapi memang sampai hari ini kalau saya secara pribadi Bang ya,
melihat kalau memang tidak ada Ibu Megawati ini, ya mungkin udah jebol konstitusi kita, Bang. Pasti. Udah jebol. Pastinya. Kan Jokowi minta 3 periode. Iya. Ya. Iya. Yang nolak malah PDI Perjuangan, partai pengusung. Iya. Betul. Karena memang taat dengan konstitusi Sangat itu. taat dengan konstitusi. Tapi memang hari ini kita melihat begitu besar nafsu yang dipertontonkan oleh Jokowi. Benar, Bu ya. Dengan segala cara Iya. dia mencoba mempertahankan kekuasaannya. Iya. 3 periode nggak lolos, dia coba pakai iparnya di MK untuk meloloskan anaknya jadi cawapres. Iya. Ini luar biasa. Sudah sangat brutal hari ini, Bang. Sangat brutal. Kekuasaan sangat brutal. Tapi kenapa rakyat masih banyak yang diem, Bang, kira-kira, Bang? Rakyat tidak diam. Rakyat tidak diam ya? Tidak diam. Tidak diam. Rakyat ini seperti yang Buya tadi katakan, mereka ini menyesuaikan dengan kehidupan hari ini. Menyesuaikan kehidupan hari ini. Usia kita itu sudah 78 tahun. Republik ini merdeka. Iya. Tetapi di usia 78 tahun yang pada saat usia 75 tahun Joko Widodo sebagai presiden dan dia menyatakan akan melakukan sebuah perubahan dengan program nawacitanya, itu tidak terjadi sama sekali, Bu ya. Bang, secara program itu benar kan? Ya, nawacita itu benar secara program. Salut kita. Iya dong. Sebagai warga negara yang baik, Tapi Jokowi salut. Tapi Jokowi tidak pernah mempraktekannya ya. Nah, ya, bahkan seperti yang tadi diingatkan Buya, dengan memanfaatkan iparnya, dia meloloskan anaknya. Ya kan kata orang begitu, Bang, like father like son. Buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Nah kira-kira bapaknya begitu nih, bapaknya tukang bohong nih, ya kan? Jokowi tukang bohong. Anaknya kira-kira gimana ntar tuh, Bang? Pasti. Gimana? Logikanya gini, Bu ya. Iya. Dia seorang wali kota, dia tidak mengundurkan diri. Iya. Dia wali kota. Lalu sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ya kan? Konstitusi kita ini memang sudah amburadul. Artinya rakyat sebenarnya sudah harus mengambil pelajaran dari bapaknya ya. Harus. Bapaknya aja begitu. Apa kalau orang Jawa bilang mencela-mencele. Paginya tempe, sorenya tak tahu. Nah, apalagi anaknya kira-kira begitu ya. Apa janji ngasih makan gratis, terus kemudian hilirisasi dan lain sebagainya, program-program yang kira-kira tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Akal sehat aja tidak mampu mencerna program itu. Sepakat, ya. Berarti langkah terbaik tinggal menunggu hitungan jam agar demokrasi kita tidak mendung lagi. Apa pilihan terbaik untuk rakyat, Bang, kira-kira? Tentukan hak suara di rakyat untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak yang merusak demokrasi. Ada di Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Iya. Rakyat bisa melihat dalam tempo berapa jam, rakyat ini bisa tahu sebenarnya dan kita kan bagian dari hal itu, diskusi sore hari ini, Bu ya. Rakyat itu harus berani memutuskan, pilihan itu jangan sampai kepada Pak Prabowo gitu loh. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Bahaya nanti, Bang. Sangat bahaya. Demokrasi kita yang sekarang sudah sangat baik, apalagi kalau sampai dia yang jadi presiden. Betul. Abang mungkin dikejar-kejar lagi, Bang. Kalau saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan adalah generasi kita selanjutnya. Betul. Yang tertipu ya dengan gemoy-gemoynya ya. Betul. Ingat Bu ya. Kita tadi sepakat ya, 2014 kita memilih dari yang terburuk. Itu adalah pencegahan. Ya. Kan? Kita tidak biarkan yang terburuk berkuasa. Yang terburuk tidak berkuasa. Masa hari ini kita pilih yang terburuk? Berarti kan ada yang salah nih, Bu ya. Yang salah logika siapa dong? Logika kita apa logika siapa nih? Pemimpin nasional yang hari ini menjadi pemimpin, Bu ya. Siapa namanya? Joko Widodo. Joko Widodo. Di rakyat dikenalnya Jokowi. Gitu loh. Nah, ini ada apa? Apa sih manfaat dia untuk mensupport? Bang, sebentar, Bang. Kan kita sudah tahu beberapa aktivis, beberapa akademisi, guru besar, terus rohaniawan, kelompok-kelompok sipil, semuanya sudah mengingatkan
agar Jokowi menghentikan langkahnya. Tetapi sampai detik ini, hari ini, Jokowi saya perhatikan sama sekali tidak menghiraukan. Tidak peduli dengan ucapan-ucapan kritik-kritik terhadap dia tuh. Betul. Apa yang menyebabkan kalau menurut Abang Jokowi berlagak seperti ini? Apa karena dia merasa dia sudah full power, atau dia merasa memang ini waktunya dia sudah harus mengerahkan seluruh kekuatannya? Mungkin karena ada sesuatu mungkin yang disembunyikan oleh dia, sehingga dia betul-betul ingin mempertahankan kekuasaannya melalui anaknya. Menurut Abang apa ini kira-kira yang membuat dia begitu sombong dan jumawanya ini? Bahkan sampai keluar ungkapan dari dia, kalian tidak akan mampu mengalahkan saya. Itu kan ungkapan sombong, Bang. Apa yang menyebabkan Abang? Haus kekuasaan. Haus kekuasaan. Beliau sangat menikmati 2019 pada saat periode kedua kepemimpinannya, begitu ekspektasi seluruh masyarakat hampir 84%. Satu waktu setiap 5 tahun bisa dimanfaatkan. Ini kan kacau ini cara berpikir. Dan Buya harus ingat, periode pertama dia, maksudnya Jokowi ya, dia ngomong bahwa anggaran yang diberikan selama ini oleh pemimpin lalu mengenai bantuan langsung tunai BLT itu akan dimaksimalkan untuk produktivitas kepada masyarakat dengan dalih infrastruktur. Nah, persoalan-persoalan di infrastruktur dengan subsidi yang tadi Buya sampaikan, ini kan menjadi hal yang akhirnya sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu loh. Ada kepentingan untuk kekuasaan, beliau memanfaatkan itu juga. Harusnya Menteri Sosial yang berwenang, ini sekarang tidak. Jokowi langsung menjadi pemberi bantuan sosial tersebut, Buya. Tapi dan menakbubukkan masyarakat loh. Kalau bicara objektivitas, Bang, kita harus objektif juga melihat memang ada juga sisi baiknya orang ini. Misalnya infrastruktur dia buat, kemudian misalnya infrastruktur lah. Iya. Artinya duit yang selama ini misalnya ada anggarannya tapi tidak digunakan. Di masa beliau ini, Jokowi ini digunakan. Itu sisi baiknya ya. Tapi kita kan berhenti mendukung Jokowi ini pada saat dia dengan terang benderang membiarkan anaknya melaju menjadi cawapres. Betul. Dengan mengakali Mahkamah Konstitusi. Iya. Ya. Kan di situ titik perbedaan kita dengan Jokowi. Betul. Kita berbeda dengan dia hari ini adalah karena kita masih peduli dengan demokrasi. Betul. Kalau dia sama sekali tidak peduli dengan demokrasi. Yang penting bagi dia kekuasaannya langgeng. Iya. Kira-kira begitu, Bang. Dan Buya, sebenarnya saya pribadi ingin menikmati pernyataan pemimpin nasional saya, Joko Widodo, yang mengatakan pemilu 2024 kita lakukan dengan riang gembira. Saya menganggap bahwa itu adalah proses pengalihan kepemimpinan yang sangat sesuai dengan demokrasi. Pada saat terjadi yang namanya MK nomor 90, nggak jadi riang apa? Loh, ini riang gembiranya di mana gitu loh. Kok ya saya setuju. Beliau itu kok jadi paginya tempe, sorenya tahu. Ini apa sih? Gitu loh. Jadi sebenarnya penyebab dari semua persoalan hari ini adalah Jokowi. Kalau mau kita pemilu ini riang gembira, berhenti Jokowi harusnya dari kemarin. Harusnya. Jokowi diam saja, dia berlaku sebagai presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan yang mengatur lalu lintas pemerintahan. Kepala negara artinya dia berdiri di atas semua golongan. Betul. Artinya dia dalam hal ini tidak boleh memihak ke salah satu calon. Iya. Tapi kalau dengan sikapnya hari ini, apa boleh buat, Bang? Harus. Nasi sudah jadi bubur. Harus. Kita makan saja sudah. Iya. Buburnya. Iya. Artinya
Jokowi hari ini sudah menabuh genderang perang, Betul. terhadap kelompok-kelompok pro-demokrasi. Artinya dia sudah mengkhianati amanah yang sudah diberikan oleh rakyat kepada dia. Buya. Hanya ada satu kata menurut saya, Bang. Apa, Buya? Lawan. Lawannya jangan kanan, kiri aja. Baik. Demikian sore ini perbincangan kita, mengingatkan kembali kita pada masa-masa pra 98 dulu, bagaimana mahasiswa bergerak, bagaimana mahasiswa mengkonsolidir dirinya, bagaimana kekuatan-kekuatan rakyat pada saat itu bukan hanya mahasiswa, ansih bukan mahasiswa saja yang turun ke jalan ketika itu, tetapi ada kelompok-kelompok yang lain, ada nelayan, ada kaum tani, ada buruh, artinya seluruh kekuatan yang sudah muak terhadap rezim otoriter Orde Baru ketika itu. Kita berharap hari ini agar Jokowi kembali lagi kepada kepada proses demokrasi. Kita berharap agar perlawanan agar bangsa ini kembali kepada relnya, agar bangsa ini kembali pada cita-cita reformasi 98. Apa syaratnya? Syaratnya Jokowi harus kembali kepada jati diri bangsa ini, yaitu bangsa yang menghormati nilai-nilai etika, kesopanan, dan menghormati semua nilai-nilai luhur budaya. Dia tidak sewenang-wenang, tidak sombong, tidak angkuh seolah-olah dia yang punya kuasa di republik ini. Demikian, sampai ketemu lagi di program 33 mengawal demokrasi. Demikian, saya Azwar Furgutyama bersama Ferry Arianto kawannya Eeng. Terima kasih. Lawan tirani. Udahlah. Tegakkan demokrasi.